Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Hendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenembang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa.
Dalam seri yang pertama ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Eli Panca sebagai Ken Ratus, dan pembawa cerita, Asdi Suhas. Seiring garis kodrat, seirama kehendak alam, apa yang sudah ditulis dan yang diinginkan oleh Sang Pencipta alam, Pencipta bumi dan langit beserta segala isinya, yang terjadi akan terjadi. Seperti halnya perguruan Pesanggaran yang berjalan dari purnama ke purnama yang lain di bawah pimpinan Ki Ageng Pesanggaran. Tiba-tiba kedatangan orang yang mengaku paling berhak atas perguruan itu. Sementara itu Ki Ageng Pesanggaran bersama adiknya yang bernama Haryo Panumping duduk di pendopo sambil menikmati wedang jahe yang disediakan oleh para cantri. Mereka memperbincangkan persoalan yang dibawa para Cigading. Bagaimana Kakang Ageng? Sebut namaku yang sebenarnya, Haryo Panumping. Oh iya, baik Kakang Kanikara. Bagus. Meskipun nama itu terasa janggal karena sudah terlalu lama tidak digunakan, namun sangat menyenangkan dan enak didengarnya. Karena nama itu dibuat oleh orang-orang yang telah mengasihi dan merawatku dari kecil sejak aku bayi. Aku harus pergi. Mumpung hari masih pagi. Seperti permohonanku semula kepadamu, pimpinlah perguruan ini. Pimpinlah dengan baik, seperti halnya kau memimpin dirimu sendiri. Baiklah, kalau memang tugas itu tidak dapat Kakang berikan kepada orang lain, aku akan menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, Kakang. Haryo Panumping. Iya, Kakang. Terimalah tongkat ini. Tongkat ini sebagai pertanda bahwa kau aku tunjuk menggantikan kedudukanku, memimpin perguruan Pesanggaran. Terimalah. Aku menerimanya, Kakang. Haryo Panumping segera berjongkok dengan tangan ditengadahkan ke atas. Kemudian diterimanya tongkat kepemimpinan itu. Suasana hening dan sangat hikmat. Perasaan lelaki yang cukup tua itu bergetar mendapat kepercayaan yang sedemikian besarnya dari Ki Ageng. Di luar langit sangat cerah. Sang matahari yang bertengger dari arah timur memancarkan sinarnya menembus mega-mega yang berarak. Pantulan sinar yang berwarna merah menerangi dan menghangatkan tubuh Ki Ageng yang melangkah keluar. Tubuh lelaki tua itu menuruni pendopo dengan perlahan-lahan. Di belakangnya Haryo Panumping mengikuti untuk melepas kepergiannya dengan perasaan haru. Kakang Kanigara, apakah tidak sebaiknya Kakang berpamitan pada kedua putra Kakang? Tidak, Haryo Panumping. Mereka akan menjadi beban berat di hatiku. Biarlah mereka mengetahui kepergianku setelah aku sudah meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan menyampaikannya, Kakang. Dengan tertatih-tatih, lelaki tua itu melangkah perlahan-lahan. Tanpa menoleh, pandangannya lurus ke depan. Udara pagi hari itu begitu cerahnya.
Ki Ageng Pesanggaran yang bernama asli Kanigara menghirup udara pagi yang bersih, sebersih wajahnya yang sudah keriput. Kira-kira 50 tombak jauhnya dari padepokan, lelaki tua itu teringat pada anak-anaknya yang selama ini diasuhnya. Satu persatu wajah-wajah mereka hadir dalam ingatannya. Rasa harunya timbul, tidak terasa matanya basah. Lelaki tua itu menitikkan air mata. Kameswara, kita berhenti. Ada apa, Pinaka yang cantik? Kau bilang apa, Kameswara? Aku bilang kau cantik. Jangan macam-macam. Macam-macam? Apa maksudmu dengan macam-macam? Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa adanya. Aku bilang cantik karena kau memang cantik. Apa salah kalau aku mengatakan begitu? Boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Tentang apa? Aku mencintai seorang gadis. Tetapi sedari kecil, gadis itu telah diikat dalam tali perjodohan dengan orang lain. Bagaimana dengan kamu? Apakah kau juga termasuk gadis yang mengalami kisah seperti gadis itu, Ratu? Jangan panggil aku Ratu. Namamu kan Pinaka Swasti Ratu. Panggil aku dengan nama lain. Baiklah. Bagaimana, Pinaka? Aku tidak diikat dalam perjodohan dengan siapapun. Aku orang bebas. Pernahkah kau mencintai seorang lelaki? Ternyata pertanyaan Kameswara membuat Pinaka Swasti Ratu terusik hatinya, seolah ada sesuatu yang langsung menusuk perasaannya. Kenapa kau termenung, Pinaka? Tidak, Kameswara. Baiklah, aku akan ceritakan tentang sesuatu kepadamu. Ceritaku ini semata-mata karena aku merasa sangat berat menahan beban yang mengendap dalam kalbuku yang paling dalam. Tetapi ingat, sampai detik ini, aku mencintai seorang laki-laki. Aku sangat mencintainya. Dan aku menginginkan lelaki itu menjadi suamiku. Kau boleh mengatakan aku ini manusia yang tidak wajar karena berkeinginan aneh. Mengapa kau katakan aneh? Bukankah seorang wanita mencintai seorang lelaki itu sesuatu yang wajar? Lelaki yang aku angan-angankan menjadi suamiku dan menjadi ayah dari anak-anakku yang akan aku lahirkan adalah ayahku sendiri. Apakah aku tidak salah dengar? Ayahmu kau angankan jadi suamimu? Benar, Kameswara. Apakah kau sadari bahwa hal yang kau inginkan itu sangat keliru dan aib sekali? Justru itulah yang telah membuat aku menjadi tersiksa. Tetapi aku mempunyai alasan untuk mencintai ayahku sendiri. Cakrawala bersinar semakin terang. Pagi hari merambat datang. Kuda-kuda yang ditunggangi oleh sepasang manusia berlainan jenis, Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu, ikut beristirahat seperti halnya tuannya. Kesempatan itu digunakan oleh makhluk bertenaga besar itu untuk merumput. Pinaka Swasti Ratu tidak merasa segan menceritakan kisah yang dialaminya. Keinginan agar ayahnya dapat menjadi suaminya sungguh terasa aneh menurut Kameswara. Sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin di dalam hatimu bisa tumbuh perasaan semacam itu? Mengapa kau bisa berpikir tidak wajar seperti itu? Kau mengatakan tidak wajar? Iya, tidak wajar. Ya, memang tidak wajar. Bahkan andai kata aku tanyakan kepada orang lain, mungkin orang itu akan mengatakan, aku telah dihinggapi penyakit gila atau tidak waras. Kameswara, selama ini orang yang paling dekat dengan diriku adalah ayahku. Orang yang paling aku kagumi karena kesabarannya. Orang yang paling aku kagumi karena ketulusan cintanya kepada ibuku yang telah lama sekali pergi. Ibuku meninggal karena melahirkan aku. Dan sejauh ini,
Sepanjang usiaku sendiri, ayahku tetap tidak bisa melupakan ibuku. Selalu menyebut nama ibuku sepanjang waktu, seakan-akan menjadi bagian dari setiap desah nafasnya. Ibuku bernama Luh Saraswati. Konon, ibuku masih mengalir garis keturunan Prabu Airlangga. Bagaimana sampai terjadi kau menginginkan ayahmu menjadi suamimu? Iya, akan kuceritakan kepadamu sampai sekecil-kecilnya sejauh mana hubunganku dengan ayahku. Dengan harapan kau dapat mengerti dengan jelas duduk persoalannya. Suatu hari, di waktu malam, kau sungguh cantik, Luh. Di mataku, tidak ada yang dapat menandingi kecantikanmu. Bidadari juga tidak. Luh Saraswati, aku sangat bangga dapat memilikimu. Oh, Luh Saras, dekaplah dadaku. Dekatlah denganku. Jangan kau pergi, Luh Saras. ayah meninggal. Ayah menyebut-nyebut nama ibu. Luh, Kasihan ayah. Dengan rasa iba, Pinaka Swasti Ratu mendekati ayahnya. Dipandanginya ayahnya, dan dengan perlahan-lahan digenggam tangannya. Luh Saras, tanganmu begitu lembut. Lembut bagaikan sutra. Luh, tanganmu adalah tanganku, karena kau milikku. Luh Saras, Luh Saras. Ayah mencium tanganku. Aku dianggapnya ibu. Bagaimana ini? Mula-mula Pinaka Swasti Ratu agak gemetar, tetapi kemudian dia membiarkan tangannya diciumi oleh ayahnya. Berulang kali jari-jari lembut itu dikecupnya. Ayah memeluk diriku. Apa yang harus kuperbuat? Ayah. Pinaka Swasti Ratu membiarkan tubuhnya dipeluk, dicium oleh ayahnya. Entah karena apa, seakan-akan ia larut dalam duka ayahnya. Ayah. Ayah. Luh Saras. Luh Saras. Luh Saras. Tubuhmu begitu indah. Aku sangat mencintaimu, Luh Saras. Ayah. Ayah. Oh, kau anakku. Kau Pinaka Swasti Ratu. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.